Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 6 dari program studi sosial. Pada hari ini saya akan bahas tentang buku Power, Politics and Society and Introducing Political Sociology. Bab 1 ini adalah kekuasaan. Kita tahu bahwa dalam dunia politik, kekuasaan merupakan hal yang utama di mana seseorang individu atau aktor yang harus yang mengutamakan kekuasaannya untuk dapat menguasai suatu wilayah, negara, dan masyarakatnya, untuk dapat mempengaruhi masyarakatnya dengan kekuasaan tersebut. Kita tahu saja bahwa ada dua tokoh penting yang telah mengemukakan pendapat mereka mengenai kekuasaan. Yang pertama Karl Marx. Karl Marx, kita tahu bahwa Karl Marx itu identik dengan teori tentang kapitalnya, bahwa di sini Karl Marx mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut yaitu orang-orang pengusaha atau orang-orang yang memiliki alat-alat, barang-barang produksi, alat-alat produksi, dan juga memiliki uang dan modal, dan juga serta para pekerja seperti para pekerja dalam perusahaan tersebut atau para industri tersebut disebut dengan kaum proletar. Nah, di sini di mana kaum borjuis tersebut atau pemilik barang-barang industri tersebut memiliki kekuasaan hak penuh terhadap kaum proletar, sehingga kaum borjuis dapat melakukan apa saja dengan kekuasaannya terhadap kaum proletar. Lain lagi dengan Max Weber. Max Weber tidak terlalu memandang kekuasaan itu di bidang ekonomi, melainkan Max Weber lebih mengaitkan kekuasaan itu di bidang birokrasi, seperti di bidang agama, ekonomi, politik, sosial, dan lainnya, di mana orang menggunakan kekuasaan tersebut di bidang-bidang tersebut untuk mempengaruhi masyarakat tersebut. Di dalam kekuasaan tersebut ada juga yang dinamakan dengan pluralis. Pluralis tersebut di mana suatu kekuasaan atau latar belakang seseorang dari latar belakang yang berbeda, contohnya dari partai politik yang berbeda, dari status atau strata seseorang yang berbeda, dan dalam perbedaan tersebut mereka mencoba untuk mendapatkan kekuasaan dari latar belakang seseorang yang berbeda. Nah, pluralis tersebut itu sangat penting karena setiap orang dengan aspek atau latar belakang yang berbeda, mereka dapat mengambil atau dapat berkuasa di suatu sistem pemerintahan pemasyarakatan. Sedangkan elit manajerial, di mana dalam sistem kekuasaan tersebut hanya sekelompok elit-elit dengan kepentingan pribadi tersebut yang berkuasa dan untuk kepentingan mereka pribadi. Kita tahu saja bahwa elit-elit tersebut adalah orang-orang yang memiliki ekonomi yang baik, seperti modal, orang-orang kapital, di mana elit-elit tersebut yang melatar belakangi masyarakat, dan juga elit-elit lah mereka yang memiliki kepentingan tertentu dalam suatu kekuasaan, sehingga kepentingan yang mereka buat itu hanya untuk semata-mata kepentingan para elit atau kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan untuk kelas sosial dalam politik, kita tahu saja bahwa kelas sosial ini terdiri dari kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Kita tahu saja yang kebanyakan duduk di bidang pemerintahan atau orang yang memiliki kekuasaan tersebut adalah orang-orang yang duduk di kelas atas. Sedangkan orang yang duduk di kelas menengah itu rata-rata menjabat sebagai masyarakat dengan penghasilan atau orang-orang yang juga berperan dalam suatu negara, namun mereka tetap dapat masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pribadi mereka. Dan kelas bawah adalah masyarakat yang kaum buruh atau kaum-kaum yang tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki apa-apa untuk tidak kehidupan mereka tidak dicukupi. Jadi kita tahu bahwa saja di dalam dunia politik atau dalam bidang kekuasaan, orang-orang kelas atas lah yang sering memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut mereka gunakan untuk menguasai para kelas-kelas seperti kelas menengah dan kelas bawah. Baik, menurut Max Weber ada 3 otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik. Nah, otoritas karismatik ini yaitu di mana karisma yang dibawa atau
karisma tersebut mempengaruhi individu karisma tersebut dapat mempengaruhi masyarakat atau kelompok orang. Nah, di sini kita bahwa karisma tersebut itu seperti contohnya orang tersebut memiliki pengaruh terhadap negara atau rakyat tersebut, seperti para pahlawan, para masyarakat yang telah berperan, para tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang telah berperan penting, contohnya seperti Martin Luther, dan setiap tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki karisma atau pengaruh tersebut memiliki otoritas tersendiri dapat memimpin kelompok atau masyarakat. Sedangkan otoritas tradisi atau berdasarkan tradisi atau adat istiadat, yaitu di mana otoritas tersebut diturunkan secara turun-temurun. Misalnya kita tahu saja bahwa ada negara yang bersifat monarki atau kerajaan, di mana kekuasaan tersebut diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya seperti di Inggris, kerajaan Inggris, dan juga untuk pemimpin Katolik seperti Paus, di mana sudah turun-temurun bahwa pemimpin gereja Katolik tersebut yang paling tinggi adalah Paus. Baik, selanjutnya bab 2. Bab 2 adalah peran negara. Kita tahu bahwa saja negara adalah suatu wilayah di mana wilayah tersebut terdapat suatu masyarakat dan di dalam negara tersebut terdapat suatu pemerintahan. Kita tahu saja bahwa ada suatu syarat-syarat terjadinya suatu negara, yakni adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya masyarakat, serta adanya pengakuan dari negara lain. Nah, negara-negara tersebut memiliki peran-peran terhadap masyarakatnya. Kita bahwasanya negara itu adalah tempat di mana atau suatu wilayah untuk masyarakatnya di dalam telah terjadi suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara. Nah, di dalam negara ini ada negara yang bersifat demokratik dan tidak bersifat demokratik. Negara yang bersifat demokratik adalah negara yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi atau berperan aktif dalam suatu sistem atau pemerintahan, mengikuti partisipasi dalam sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat, di dalam bidang politik maupun bidang sosial dan bidang-bidang lainnya. Sedangkan ada beberapa negara-negara yang tidak tergolong negara demokratis, yakni itu negara dengan sistem totalitarisme, yaitu di mana negara secara otoritas memimpin negaranya sehingga masyarakatnya tidak dapat berekspresi, berpartisipasi dalam dunia politik. Nah, negara seperti ini biasanya negara-negara yang bekas jajahan Uni Soviet. Contohnya seperti Korea Utara, yang kita ketahui saja bahwa masyarakatnya sangat terbatas sekali dalam berinteraksi dalam bidang pemerintahan maupun bidang politik maupun bidang lainnya, di mana semuanya diatur oleh negara tersebut. Otoritarisme ini adalah negara yang tidak terlalu total terhadap masyarakatnya, terhadap kekuasaannya, tidak juga terlalu otoritas terhadap masyarakatnya. Namun, negara ini juga ideologinya tidak jelas, tidak ada ideologi sehingga mempengaruhi masyarakatnya, di mana masyarakatnya tersebut tidak adanya ideologi tersebut sehingga masyarakat tidak dapat dikontrol oleh apapun juga. Jadi masyarakat berbuat semaunya, namun pemerintah tetap melakukan kekuasaan terhadap masyarakat yang mendiami negara yang dengan otoritarisme tersebut. Bab 3, politik, budaya, dan proses sosial. Kita tahu saja bahwa budaya merupakan hasil cipta rasa dan karsa. Nah, budaya tersebut merupakan ide gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, dituangkan dan menciptakan suatu 7 sistem, yaitu pengetahuan, bahasa, sistem religi, organisasi, kesenian, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat untuk membentuk suatu kebudayaan. Nah, kalau jika budaya disandingkan dengan budaya politik, kita saja bahwa budaya politik merupakan di mana budaya tersebut sering dikaitkan dalam bidang politik. Nah, kita tahu saja bahwa dalam melakukan sesuatu, biasanya suatu aktor atau suatu pemerintahan yang ingin melakukan kekuasaan atau ingin duduk dalam pemerintahan, biasanya ia sering membawa-bawa
atau sering melakukan budaya politik. Kita saja budaya politik tersebut dapat menyangkut juga sistem-sistem seperti agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, agama merupakan hal yang sering dibawa-bawa dalam sistem budaya politik, di mana dalam sistem tersebut terkadang orang-orang yang ingin menduduki satu jabatan atau kekuasaan, mereka membawa agama untuk sebagai pedoman, sehingga kita tahu masyarakat dapat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berbau agama. Nah, dari agama tersebut masyarakat cepat goyah atau cepat dipengaruhi karena agama merupakan hal yang sangat sensitif, yang sangat sensitif, di mana jika aktor tersebut atau orang melakukan budaya politik tersebut, jika mereka menyebut agama untuk satu kepentingan mereka, maka masyarakat tersebut secara otomatis akan cepat terpengaruh dan dapat mempengaruhi pemilihan atau mempengaruhi masyarakat tersebut dalam memilih aktor yang ingin di dalam pemerintahan, atau juga dalam sistem masyarakat terdapat terjadinya perpecahan atau konflik karena seringnya agama dipermainkan dalam dunia politik. Nah, budaya dan media politik. Budaya dan media politik sangat tidak lepas dari pantauan masyarakat. Kita tahu saja bahwa media itu merupakan salah satu sarana di mana masyarakat dapat mendengarkan atau dapat media tersebut dapat menyalurkan suatu informasi. Nah, dari media tersebut biasanya politik budaya atau budaya politik dilakukan. Nah, biasanya di dalam media massa tersebut kita saja terdapat iklan-iklan atau hal-hal yang berbau politik, di mana ketika masyarakat yang menonton, maka dalam yang nonton itu masyarakat menyerap informasi dari iklan maupun tayangan di televisi tersebut. Nah, secara otomatis mereka telah mempermainkan budaya politik dalam siaran atau informasi dari media massa, di mana dapat mempengaruhi individu atau masyarakat yang menonton media massa atau seperti TV ataupun media internet, media sosial seperti internet, seperti YouTube dan media-media lainnya. Nah, itu sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan atau menentukan segala sesuatu yang berbau politik, entah partai, entah isu-isu tentang politik, di mana itu di dalam iklan maupun televisi telah ditampilkan. Nah, jadi masyarakat tetap dapat mengetahui informasi-informasi mengenai politik, karena di dalam media massa tersebut telah dibuat agar masyarakat juga tahu atau dibuat budaya politik sehingga masyarakat juga dapat mengetahui politik-politik yang terjadi di satu negara. Nah, sekarang bab 4 yaitu politik ekonomi kehidupan sehari-hari. Kita saja bahwa kehidupan sehari-hari kita itu politik ekonomi sangat mempengaruhi. Tahu saja kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam dunia ekonomi itu juga tidak dapat dihindari dari namanya politik. Contohnya di bidang perpajakan, di mana dalam bidang perpajakan tersebut itu pemerintah juga di mana dalam dunia perpajakan juga suatu sistem atau pemungutan pajak dilakukan untuk membangun infrastruktur di negara ini. Namun tak jarang bahwa beberapa oknum juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang negatif. Tentu saja bahwa sistem ekonomi yang terjadi sehari-hari dalam dunia kita ini itu dipegang dikuasai oleh para kaum kapitalis. Nah, dalam kegiatan ekonomi tersebut, para pihak kapitalis tersebut sangat berperan penting, di mana mereka memainkan perannya di bidang ekonomi untuk mempengaruhi sistem pemerintah, dan juga dengan kekuasaan mereka tersebut mereka dapat mempengaruhi masyarakat dan juga pemerintah untuk mendapatkan keuntungan mereka di berbagai bidang ekonomi. Nah, di dalam sini juga ada terdapat bantuan publik yang untuk diberikan kepada masyarakat. Bantuan publik ini juga menurut saya di mana sering terjadi ada campur tangannya politik ekonomi. Nah, kita saja bahwa dalam memberikan bantuan publik seperti saat kondisi Indonesia sekarang ini, antara menteri yang satu dalam kebijakan menteri lain itu berbeda, sehingga membuat masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut menjadi bingung. Seperti wabah COVID corona tersebut, masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun di dalam dunia politik tersebut
para pemimpin atau pemerintah tersebut masih beradu argumen mana yang baik, mana yang menurut mereka harus dilakukan, sehingga masyarakat yang butuh kebantuan tersebut menjadi terhambat dan mengeluh, dan itu sama saja membuat konflik atau pertikaian di antara masyarakat. Jadi terkadang dalam memberikan bantuan masih terjadi kepentingan politik yang dimana pemerintah tersebut tidak dapat mengkondisikan waktu dan tempat sehingga masyarakat yang menjadi imbas dari segala kegiatan atau politik dari pemerintah tersebut. Bab 5, politik sehari-hari dan kehidupan lembaga sosial dan hubungan sosial. Nah, kita saja bahwa di bidang pendidikan di sini, di mana pemerintah berusaha memberikan sistem pendidikan dari SD, SMP, dan SMA, sehingga para masyarakat atau anak-anak atau masyarakat ingin menyekolahkan anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan yang setara, rata, baik di dalam berbagai jenjang maupun SD, SMP, dan SMA, sehingga dalam bidang pendidikan tersebut masyarakat tetap tidak ada anak yang tertinggal dalam dunia pendidikan. Bidang pendidikan ini sangat mempengaruhi masyarakat karena kita tahu pendidikan itu kita mendapatkan pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut kita dapat mendapatkan pengetahuan, dan juga dari pendidikan tersebut kita dapat memiliki suatu pekerjaan atau profesi atau dapat duduk di bidang pemerintahan, dan juga dari dunia pendidikan tersebut dapat merubah status sosial dari masyarakat tersebut. Keluarga juga merupakan berperan penting dalam dunia tersebut karena keluarga yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada masyarakatnya. Nah, dari kecil setiap keluarga itu telah menanamkan suatu aturan-aturan di dalam keluarga, bagaimana sistem nilai dan sistem nilai yang terjadi di dalam keluarga tersebut telah disosialisasikan turun-temurun dari anak-anaknya, hingga nilai-nilai tersebut terbawa kepada anaknya ketika tumbuh dewasa tersebut. Nah, jadi pentingnya sosialisasi atau keluarga dalam menumbuhkan karakter itu sangat penting sekali. Dari keluarga lah kita dapat mengetahui bagaimana karakter dari suatu anak atau individu tersebut ke depannya. Nah, kita balik lagi ke pernikahan sesama jenis. Di sini dibahas tentang pernikahan sesama jenis. Kita saja bahwa di Amerika Serikat sana perkawinan sesama jenis itu disahkan karena mereka menyuarakan bahwa mereka juga merupakan mereka juga ingin menyuarakan aspirasi mereka bahwa mereka ingin mengkawin antar sesama jenis, baik itu homo, lesbian, gay, dan juga biseksual. Nah, dalam beberapa negara melarang adanya perkawinan sama jenis, namun di negara-negara tertentu mereka tetap melakukan atau mensahkan perkawinan sesama jenis. Nah, sehingga ini menyebabkan pro dan kontra antara masyarakat yang hidup di dalamnya. Kita saja Indonesia saja melarang adanya perkawinan sesama jenis, namun di berbagai negara lainnya perkawinan sesama jenis seperti di Amerika itu disahkan dan dijunjung tinggi loh. Bab 6, partisipasi politik. Kita saja bahwa di dalam dunia pemerintah memberikan kepada masyarakatnya untuk beraktif dan berpartisipasi dalam bidang politik. Partisipasi tersebut adalah masyarakat ikut dalam segala kegiatan atau aktivitas politik maupun aktivitas lainnya, sehingga di situ ada masyarakat juga yang memiliki peran-peran penting dalam kegiatan tersebut. Nah, ada berbagai macam partisipasi politik. Kita tahu saja bahwa di Indonesia ini dalam melakukan negara demokrasinya, masyarakat itu juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat bebas untuk menentukan pemilihannya untuk duduk dalam bidang pemerintahan. Di sini juga dibahas bahwa ada bentuk kelembagaan partisipasi politik, yaitu yang pertama bicara politik atau wewenang politik. Nah, kita saja bahwa ketika seseorang berbicara mengenai politik, baik itu di bidang umum maupun di bidang-bidangnya tersebut, itu ia sudah dapat berpartisipasi dalam bidang politik. Berbicara tentang politik di mana terkadang individu tersebut sering melakukan atau membujuk masyarakat atau orang tertentu untuk memberikan uang, membujuk masyarakat atau orang tersebut untuk menghadiri pertemuan politik atau politik umum. Nah, kita saja seperti terkadang ada juga orang-orang yang
dipilih untuk berbicara mengenai politik, yaitu dengan jaminan-jaminan uang, ataupun seperti kita tahu kampanye itu juga merupakan wacana berbicara mengenai bidang politik atau diskusi-diskusi umum, atau seperti diskusi-diskusi mengenai politik itu juga merupakan suatu wacana atau bicara politik. Yang berikut partisipasi politik dan internet. Kita tahu saja bahwa dalam dunia sekarang ini internet merupakan hal yang tak luput dari kegiatan tak luput dari masyarakat. Dari internet tersebut masyarakat dapat mengakses e-politik atau politik elektronik, di mana berita-berita tersebut dapat mencakup tentang kandidat-kandidat yang ingin kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota politik, dan juga dari berita-berita atau media-media tersebut kita dapat mengakses berita mengenai perubahan-perubahan politik atau masalah-masalah politik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, di sini masyarakat akan mudahnya mengakses berita-berita mengenai dunia politik. Nah, kampanye juga merupakan suatu partisipasi politik dari masyarakat. Dari kegiatan kampanye tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyerukan atau berkampanye siapa atau kandidat partai-partai politik mana yang mereka dapat pilih atau yang mereka mau untuk duduk di suatu pemerintahan. Nah, kampanye tersebut biasanya mereka menyuarakan visi dan misi dari partai politik tersebut, dan masyarakat dapat mendengar dan dapat menentukan pilihan mereka untuk memilih siapa aktor atau siapa bakal calon yang dapat duduk di bidang pemerintahan tersebut. Kampanye-kampanye tersebut terkadang juga memberikan kepada masyarakat seperti uang dan juga baju-baju atau souvenir kepada masyarakat. Nah, dan dari kegiatan tersebut masyarakat juga terkadang berpartisipasi dalam kegiatan berkampanye. Nah, bab 7, pemilihan dan pemungutan suara. Fungsi langsung dari pemilihan adalah kita dengan mudah kita sebagai masyarakat dapat memilih siapa pejabat atau orang yang dapat duduk di suatu pemerintahan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Namun di satu sisi pemilihan juga dapat merupakan pelajaran untuk masyarakat, di mana ketika dalam memilih ia dapat lebih jeli melihat indikator-indikator atau kriteria-kriteria atau visi misi yang disampaikan oleh para kandidat tersebut, sehingga masyarakat dapat memilih berdasarkan perubahan atau visi misi untuk memimpin negaranya tersebut. Jadi pemilihan sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Pemilihan di Indonesia sering dilakukan melalui voting atau pemungutan suara. Pemungutan suara sering dilakukan oleh masyarakat untuk memilih bakal calon atau orang-orang yang duduk di dalam kandidat pemerintahan. Sehingga pemungutan suara tersebut sering dilakukan ketika negara kita, contoh Indonesia, itu ingin memilih siapa yang akan duduk di bidang pemerintahan. Dalam pemungutan suara atau pemilihan biasanya ada juga yang dinamakan di sini ada pembahasan tentang kesetaraan gender. Di sini bahwa kita tahu saja bahwa pemilihan atau orang-orang yang duduk dalam bidang pemerintahan kebanyakan laki-laki. Nah, di sini kesetaraan gender sering disuarakan oleh para kaum feminisme. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan juga dapat menjadi wakil dari rakyat atau wakil menjadi duduk di bidang pemerintahan. Namun dengan di Indonesia memiliki kuota 30%. Jadi perempuan dapat duduk dalam bidang pemerintahan karena sudah ada kuota 30%, dan perempuan juga dapat duduk di dalam pemerintahan dan juga dapat melaksanakan kegiatan politik. Belahan rasial, di mana kita tahu saja bahwa dalam pemilihan biasanya di Amerika sering terjadi bahwa di negara barat, di mana antaranya pemisahan ras antara kulit putih dan ras kulit hitam. Dan ras kulit hitam itu sering dikucilkan karena mereka sering diperbudak atau jadi dalam bidang pemilihan masyarakat yang berkulit hitam itu sering didiskriminasi oleh ras kulit putih. Jadi untuk Indonesia merupakan negara yang tidak menganut rasisme karena kita memiliki, namun di situ sering terjadi negara barat yang rasnya itu sangat kental, di mana ada pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam, di mana disebut dengan ras politik apartheid. Bab 8, gerakan sosial. Gerakan sosial tersebut adalah suatu masyarakat
dapat menyuarakan, mengaspirasikan, baik melalui tindakan. Biasanya mereka melakukan kegiatan pawai dan juga menyuarakan suara mereka dan melakukan kegiatan-kegiatan demonstrasi. 3 faktor penting dalam gerakan sosial yaitu isu, aktor, dan konteks, yaitu di mana ketika melakukan gerakan sosial atau demonstrasi, masyarakat harus mengetahui isu apa yang ingin ia sampaikan terhadap pemerintah, dan isu tersebut haruslah up to date karena isu tersebut yang merupakan hal kunci utama dari seseorang melakukan gerakan sosial. Yang kedua, aktor tersebut merupakan orang yang melakukan gerakan sosial tersebut, di mana aktor tersebut harus memiliki perilaku kolektif. Kolektif merupakan suatu yang menyangkut kepentingan bersama, di mana di situ tidak adanya egoisme, atau di situ merupakan kepentingan banyak orang, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu merupakan suatu kepentingan bersama dalam menyuarakan gerakan sosial atau demonstrasi. Di sini juga ada gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama yaitu gerakan di mana pada saat masyarakat industri atau revolusi industri, di mana masyarakat kaum proletar dan kaum buruh, di mana masyarakat proletar dan atau kaum buruh dan juga pertentangan dengan kaum borjuis atau para pemilik modal, di mana di situ masyarakat atau kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar sehingga membuat masyarakat atau kaum proletar melakukan demonstrasi terhadap kaum borjuis. Nah, untuk demonstrasi atau dalam gerakan sosial baru tersebut ini sudah atau pasca industri. Nah, di sini isu-isu tersebut bukan hanya menyangkut tentang ekonomi saja, tapi menyangkut semua bidang, di mana isu-isu tersebut dirasakan dapat mengganggu atau mempengaruhi masyarakat atau kehidupan masyarakat, maka seseorang akan melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kalau di gerakan sosial baru tersebut biasanya sering dilakukan oleh para organisasi-organisasi LSM dan berbagai partai-partai politik ataupun berbagai aktor-aktor yang melakukan demonstrasi di era gerakan sosial baru. Bab 9, kekerasan dan terorisme. Yang pertama, kita saja bahwa dalam suatu negara kekerasan dan terorisme sering terjadi. Nah, salah satunya itu adalah genosida. Genosida itu adalah kejahatan atau kekerasan secara terstruktur untuk melenyapkan suatu suku, ras, ataupun masyarakat tertentu dengan cara pembunuhan atau kekerasan secara psikologi maupun secara fisik yang mengganggu mental atau psikologi masyarakat tersebut, dan juga melakukan pembunuhan berantai atau secara sadis kepada masyarakat. Kita saja bahwa banyak sekali orang-orang dengan kepentingan tertentu melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau orang-orang tertentu untuk mereka dari kejahatan tersebut itu mereka manfaatkan untuk kepentingan politik mereka atau kepentingan dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sering melakukan kejahatan tersebut terhadap suatu masyarakat untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Nah, yang berikutnya perang. Perang juga merupakan suatu kekerasan, termasuk kekerasan. Nah, karena perang tersebut, di mana kita tahu bahwa negara-negara sering sekali atau mereka sekarang mempersiapkan berbagai senjata seperti nuklir dan lain sebagainya itu untuk persiapan atau berjaga-jaga, karena biasanya di suatu negara tersebut jika terjadi perselisihan atau permasalahan antar negara, di mana jika situasi tersebut sudah tidak lagi dapat tercapai titik temunya, maka negara tersebut akan melakukan perang terhadap negara lainnya dengan memanfaatkan peralatan atau senjata-senjata yang mereka miliki, sehingga dari perang tersebut dapat memakan korban dan dapat melakukan kekerasan terhadap dan dapat terjadi kekerasan terhadap suatu negara. Terorisme ini merupakan hal yang sangat
lumrah yang kita sering dengar di negara kita atau di luar negeri. Karena terorisme sekarang ini merupakan suatu kejahatan di mana ada aktor yang menunggangi kegiatan terorisme tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Dan kegiatan terorisme tersebut yang sangat terkenal itu ISIS, di mana ISIS yang dengan berkedok agama, mereka melakukan jihad atau bunuh diri dengan melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat umum atau keramaian, dan melakukan teror dengan membunuh masyarakat tertentu di satu daerah, dan secara otomatis semakin banyak korban jiwa. Biasanya terorisme tersebut itu terjadi karena adanya campur tangan dari berbagai kepentingan tertentu, sehingga terorisme tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bab 10, globalisasi. Kita tahu saja bahwa globalisasi merupakan dunia tanpa sekat. Kita dengan mudah melakukan akses atau sudah tidak adanya lagi batasan-batasan terhadap masyarakat di dunia yang satu dengan dunia yang lainnya. Kita saja bahwa dengan globalisasi seseorang dapat mudah melakukan interaksi, atau kita dengan mudah sudah dengan cepat masyarakat berubah ke arah yang lebih modern. Di sini tapi dalam globalisasi tersebut sering ada dampak-dampak seperti perilaku westernisasi atau kebarat-baratan. Karena globalisasi atau mendunia di mana masyarakat dengan mudah dipengaruhi dengan perilaku westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan, di mana kita dengan mudah mengadaptasi perilaku seperti dari gaya berpakaian, berbusana, pola tingkah laku dari orang barat dapat kita sudah teradopsi oleh kebiasaan-kebiasaan kita, di mana kita melihat pola hidup kebarat-baratan. Jadi kita sebagai masyarakat yang sering melihat atau karena dunia ini sudah tanpa batas, maka masyarakat dengan mudah mengikuti pola perilaku kebarat-baratan. Nah, yang berikutnya juga, dengan adanya globalisasi tersebut, ada para ahli yang mengatakan bahwa globalisasi tersebut dimanfaatkan oleh para kapitalis, di mana ia melihat negara-negara yang kurang makmur atau berkembang, di mana di negara tersebut ia manfaatkan segala bidang atau membangun pabrik-pabrik untuk dibangun satu produk atau perusahaan, sehingga manfaatkan lingkungan alam dari negara tersebut, dan keuntungan tersebut banyak dimiliki oleh para kaum kapitalis. Jadi globalisasi merupakan sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Namun dalam globalisasi tersebut, masyarakat harus tahu batasan-batasannya dalam melakukan interaksi atau melihat pengaruh-pengaruh dari budaya luar. Nah, globalisasi tersebut itu dapat mempengaruhi diri kita untuk melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Dari globalisasi tersebut, ada baiknya kita harus dapat menyaring segala perubahan-perubahan atau pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga kita sebagai masyarakat dapat mengontrol dan dapat tetap menjaga nilai dan budaya kita, sehingga kita tidak terjadi perilaku menyimpang. Baik, sekian dari saya, Oktavia Trisnawati. Terima kasih.